Tak ada satupun yang menyangka, dua pelatih yang biasanya irit bicara justru langsung bereaksi keras. Kim sang SIK dan pelatih Filipina seolah melihat sesuatu dalam permainan Indonesia U23 malam itu. Sesuatu yang membuat mereka berbicara lebih jujur dari biasanya. Sebelum ke videonya jangan lupa like dan subscribe. Di tengah riuh gemuruh malam yang membelah langit Pakansari, seolah ada gelombang energi baru yang keluar dari lapangan sepak bola. Ribuan pasang mata menyaksikan bagaimana Indonesia U23, tim yang sempat meredup 3 hari sebelumnya, tiba-tiba meledak bak pasukan prajurit yang kembali dari hibernasi panjang. Pertandingan uji coba kedua melawan Mali U23 itu sama sekali tidak diprediksi berakhir seimbang. Banyak yang menduga Indonesia akan kembali babak belur setelah kekalahan telak 0-3 pada laga pertama. Namun gambaran itu segera runtuh dalam waktu 90 menit penuh emosi. Mali datang bukan sekadar untuk bermain. Mereka membawa reputasi Afrika yang dikenal agresif, keras, dan haus duel. Sementara Indonesia datang dengan wajah yang sama tetapi hati yang berbeda. Ada Cameron, ada Janji. Ada dendam sepak bola yang tak terucap dalam 11 menit awal. Mali langsung menyayat mental tuan rumah. Sebuah serangan balik cepat membelah barisan belakang Garuda Muda, dan Skou Kone melepaskan tembakan yang tak terbendung. Stadion seketika terdiam, seolah momok kekalahan pertama kembali menghantui, namun kali ini, Indonesia tidak memilih tunduk. Mereka merapatkan barisan. Ivar Jenner menenangkan tempo, Mauro dan Struijk mulai bergerak lebih liar, sementara Raka Cahyana mengacungkan amarahnya dalam setiap sprint. Hampir setengah jam Indonesia menekan, mencoba menerobos lini pertahanan Mali yang seperti tembok baja. Barulah pada menit ke-38, bola liar di kotak penalti disambar Mauro Zijostra dengan tendangan mendatar keras, membuat Pakansari meledak dalam sorakan yang nyaris memecah atap stadion. Babak kedua dimulai dengan aksi yang lebih gila. Indonesia bermain seperti sedang mempertaruhkan hidup masing-masing. Kecepatan meningkat, pressing semakin berani, dan striker Mali tampak mulai frustrasi. Raka Cahyana menjadi mimpi buruk di sisi sayap. Dari kakinya, sebuah crossing mendatar yang sempurna meluncur menuju kotak penalti Mali. Rafael Struijk berdiri pada waktu yang tepat, kemudian menyambar bola dengan sentuhan dingin. Gol. Indonesia berbalik memimpin 2-1 sayangnya, euforia itu tidak bertahan lama. Lini belakang sedikit menurun fokus pada menit 70. Tendangan sudut meledak menjadi petaka. Lagi-lagi Skou Kone melompat lebih tinggi dari siapapun dan menghujam gawang Indonesia. Skor 2-2, dan pertandingan berubah menjadi pertarungan adu mental. Hingga peluit terakhir berbunyi, kedua tim saling cakar tanpa ampun. Tidak ada gol tambahan, tetapi tensi emosi di lapangan terasa seperti final. Dan ketika skor 2-2 terpampang jelas, bukan hanya Indonesia yang gempar. Dua pelatih rival SEA Games 2025 menonton laga ini secara seksama. Salah satunya adalah pelatih Vietnam, Kim sang SIK, sosok dingin penuh strategi yang jarang melontarkan pujian pada lawan. Namun malam itu ekspresinya berbeda dalam rekaman media Vietnam. Kim sang SIK tampak menghela napas panjang. Bukan karena kecewa, tetapi seperti seorang komandan perang yang baru melihat ancaman besar dari kejauhan. Ia menggeleng pelan, seolah tidak percaya tim yang baru kalah 0-3 kini bermain seolah tak pernah jatuh. Ia memberikan komentar mengejutkan. Suaranya berat, matanya tajam, tetapi di baliknya ada kekaguman yang sulit ia sembunyikan. Ia berkata bahwa perubahan Indonesia dalam 3 hari bukan sesuatu yang normal bagi tim Asia Tenggara. Dalam kalimat yang terdengar seperti pengakuan pahit, Kim sang SIK menyebut bahwa Indonesia kini memiliki karakter yang jarang ditemui. Bukan sekadar teknik dan taktik, tetapi mental bertarung yang sulit dihancurkan bahkan setelah dihajar habis-habisan. Ia terdengar serius ketika menyatakan bahwa staf kepelatihannya harus segera melakukan evaluasi besar setelah menonton pertandingan itu. Mereka tidak hanya bermain. Mereka bertarung seperti tim yang sudah siap menjuarai turnamen. Ucapnya dingin namun tegas. Pelatih Vietnam itu bahkan menambahkan bahwa dirinya tidak terlalu yakin Vietnam bisa bermain seleluasa dulu ketika menghadapi Indonesia. Menurutnya, bila kecepatan transisi Indonesia tetap sebrutal itu, banyak tim akan kesulitan. Komentarnya itu langsung menjadi perbincangan besar di komunitas sepak bola Vietnam. Banyak pendukung Vietnam merasa sang pelatih terlalu jujur, tetapi sebagian lainnya menyebut bahwa tidak ada pilihan lain selain mengakui ancaman nyata bernama Indonesia. Sementara itu, pelatih Filipina U23 menambahkan suasana lebih panas. Dalam konferensi media internal, ia menyebut bahwa Indonesia menunjukkan 5 elemen yang tak bisa dibeli: keberanian, disiplin, ketenangan, konsistensi, dan naluri menyerang yang tak bisa diajarkan. Ia bahkan menilai bahwa 2 gol Indonesia adalah simbol mental juara.
Bukan sekadar penyelesaian, tetapi bentuk pesan bahwa tim ini tidak datang untuk menjadi peserta, melainkan penguasa. Ucapan pelatih Filipina itu membuat publik negaranya seolah tertusuk jarum tajam realita. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia menyebut bahwa jika ada favorit juara SEA Games 2025 setelah pertandingan tersebut, jawabannya hanya satu, Indonesia. Media Filipina dan Vietnam seolah berpacu menyebarkan komentar tersebut. Mereka mulai menganalisis pressing, kestabilan lini belakang, hingga bagaimana Mauro dan Struijk menjadi predator ganas ketika mendapat sedikit ruang. Sementara itu, di Indonesia sendiri, komentar dua rival itu menjadi bahan bakar baru. Para supporter merasa pengakuan itu lebih berharga daripada skor. Indonesia diakui oleh negara yang biasanya meremehkan. Para pemain kini terlihat semakin percaya diri. Nama-nama seperti Jenner, Ferrari, Struijk, Mauro, Doni, hingga Raka Cahyana terasa memiliki aura baru. Mereka bukan hanya pemain muda, tetapi simbol kebangkitan. Media dalam negeri menyebut bahwa Indonesia kini memasuki masa transisi menuju generasi emas sepak bola Asia Tenggara. Tidak lagi hanya mengandalkan fisik, tetapi bermain dengan kecerdasan dan taktik yang matang. Semua ini terjadi hanya karena satu hasil imbang. Namun dampaknya terasa seperti kemenangan besar dalam perang mental sebelum SEA Games dimulai. Sebab di sepak bola internasional, yang paling berbahaya bukan tim yang sudah menang, tetapi tim yang sudah bangkit. Indonesia menunjukkan bahwa kekalahan bukan akhir, tetapi bahan bakar yang membuat mereka lebih kuat. Mereka tidak datang untuk menunggu kesempatan. Mereka datang untuk menaklukkan dan kini, setelah dua pelatih rival mengaku gentar bahkan sebelum turnamen dimulai, satu hal menjadi jelas, Garuda Muda bukan lagi tim yang dicurigai. Mereka adalah tim yang ditakuti. Jika penampilan seperti ini kembali muncul di SEA Games nanti, maka kata-kata Kim Sang SIK dan pelatih Filipina mungkin akan berubah menjadi kenyataan. Trofi bukan lagi mimpi, tetapi ambisi dan Indonesia terlihat lapar untuk merebutnya.